Pemirsa, Surakarta masuk PPKM level 3. Sejumlah aturan pembatasan pun mulai diberlakukan. Sementara itu di Tegal dan Magelang juga dilakukan sejumlah pembatasan, diantaranya pembatasan pembelajaran, perkantoran, hingga tempat publik. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, menerbitkan surat edaran tentang PPKM level 3. Dalam surat edaran ini terdapat pembatasan kegiatan masyarakat, di antaranya PTM berlangsung 50%, sektor esensial WFH 50%, jam operasional warung penyedia dine-in hanya sampai pukul 9 malam. Sementara jumlah pengunjung mal dibatasi 60%, tempat ibadah 50%, resepsi 25% atau paling banyak 250 orang. Selain itu, seluruh kegiatan masyarakat wajib dengan pengetatan protokol kesehatan. Masuknya status Kota Tegal ke PPKM level 4 kembali menghentikan pembelajaran tatap muka dan memperlakukan pembelajaran jarak jauh hingga menunggu perkembangan lebih lanjut. Selanjutnya, pemberlakuan pembelajaran secara daring diberlakukan di sejumlah penyelenggara pendidikan seperti universitas dan sekolah-sekolah usai Kota Magelang masuk PPKM level 4. Pemberlakuan pembatasan juga dilakukan di pusat keramaian, perbelanjaan, serta peribadatan dengan kapasitas 50%. Sementara itu, untuk mengantisipasi lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, Pemkot Magelang menyediakan fasilitas isolasi terpusat di 2 hotel dengan tenaga medis yang akan mendampingi selama masa isolasi. Dari data Dinas Kesehatan Kota Magelang, dari 552 kasus aktif, 50 diantaranya menjalani isolasi terpusat dan 436 menjalani isolasi mandiri serta 66 dirawat di rumah sakit. Pembatasan kegiatan di Kota Magelang juga dilakukan di lingkungan perkantoran serta pasar tradisional. Aktivitas kegiatan di perkantoran lingkungan Setda Pemkot Magelang hanya 50% dari kapasitas. Selain itu juga dilakukan penyekatan di setiap meja dan bangku. Sejumlah petugas juga aktif mengkampanyekan protokol kesehatan di sejumlah fasilitas umum seperti pasar tradisional. Di Pasar Jowinangun, petugas juga membagikan masker kepada pengunjung dan pedagang, serta mengingatkan agar selalu menjaga protokol kesehatan dan tidak berkerumun. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan seluruh rumah sakit menyiapkan fasilitas perawatan COVID-19 usai kenaikan level PPKM di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Selain itu, Ganjar meminta rumah sakit darurat juga diaktifkan kembali, termasuk menyiagakan tempat isolasi terpusat. Situasi saat ini dirasa lebih siap karena rumah sakit sudah punya pengalaman menangani lonjakan kasus COVID-19 varian Delta. Pemerintah terus mengevaluasi persiapan dalam menghadapi peningkatan kasus. Ya, pasti akan terjadi peningkatan leveling PPKM yang ada di sini karena kalau kita melihat data dan pola pergerakannya sama. Baru DKI yang turun, yang lain masih naik. Saya kira Jawa Tengah juga akan naik pelan-pelan. Maka masyarakat sekali lagi tidak perlu panik, tapi prokesnya dijaga. Minimal masker, minimal. Nah, kami juga sudah menyiapkan hari ini kawan-kawan lagi evaluasi. Satu, saya minta jogotongannya dihidupkan agar ada sosialisasi minimal masker. Kerumunannya dikurangi. Bukan dilarang, dikurangi aja. Dikurangi kegiatannya, ekonomi masih berjalan, ibadah juga berjalan, tapi dibatasi. Nah, yang ketiga tentu rumah sakit. Rumah sakit mesti disiapkan, ada SDM-nya, ada bed-nya, ada obat-obatannya. Dan kemarin kita minta untuk cek satu persatu, termasuk rumah sakit darurat. Maka kemarin tempat isoter itu kita juga siapkan, dan rumah sakit darurat yang di Donohudan kita on-kan lagi. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau kita memang mesti prepare. Alhamdulillah beberapa rumah sakit pengalaman menangani Delta dulu banyak yang menambah isotank untuk oksigen sehingga cadangannya relatif akan lebih banyak. Maka kepada warga tetap pakai masker, tetap jaga kesehatan ya, dan kalau jalan-jalan atau pergi meninggalkan tempat, kalau nggak perlu ya nggak usah, tapi kalau toh harus jalan tolong dipakai maskernya.